Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi di sini kita bersama dengan podcast STS, yaitu Serius Tapi Santai. Nah, kali ini yang bawain acara kali ini aku, Adelia Ramadhani, yang biasa dipanggil Adel. Nah, kali ini kita udah bersama dengan bintang tamu yang keren banget nih guys. Waduh, Nah, keren. ada Bang Arif di sini. Halo Bang Arif. Halo Adel. Halo Nah, semua. kira-kira di IMM ini nih jabatannya sebagai apa nih Bang? Oke, Adel. Jadi sekarang gue itu di IMM sebagai Ketua Umum PKIMM Visip Uhamka. Keren banget tuh guys. Nah, Bisa kira-kira sebagai ketua IMM sendiri tuh, Mm-mm. kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih Bang? Oke, sebenarnya sibuk, cuman nggak melulu capek ya. Dalam artian beberapa hari malah istirahat, Del. Bener-bener Pasti. istirahat aja. Hari ini istirahat cuma ada acara ini doang. Terus kemarin juga full istirahat. Cuman biasanya di weekend mulai dari Kamis sampai weekend itu lumayan ada acara. Oh, berarti gitu. udah ada rest day tapi juga ikutan ini Iya, ya. betul. Ada lah Oke. waktunya. Kira-kira hari ini kesini naik apa nih Bang? Alhamdulillah naik motor. Oh, masih ada motornya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Oke. Oke. Berarti kan ini kan jam makan siang nih ya Bang ya. Jam 2 nih. Oke. Kira-kira Bang Arif sendiri udah makan belum sih Bang? Belum. Soalnya nunggu pihak panitia aja sih nyediain. Oh, Jadi berarti kayak sekalian ya, Iya, bukan sama panitia gitu, ya. Parah nih. gimana Oke. pokoknya serius tapi santai lah ya. Iya, yang penting kita santai aja. Oke, lanjut. Nah, lanjut nih. Hmm. Oke, jadi kayak kalau buat era-era sekarang nih Bang. Hmm. Nah, menurut Bang Arif sendiri, kan kita kalau misalnya sebagai ketum IMM, pasti kan kita pengen ada sesuatu yang kerja keras nih. Iya. Nah, kalau misalnya istilah-istilah kerennya ini kan sekarang hustle culture. Oke. Nah, dalam bidang organisasi ini bisa dianggap sebagai motivasi yang positif atau cuman kayak jadi eksploitasi produktif diri sendiri gitu sih, Bang? Oke. Jadi gimana caranya hustle culture ini bisa berdampak atau bisa membuat kita menjadi motivasi ke organisasi atau malah eksploitasi diri gitulah ya. Iya. Jadi organisasi itu sebenarnya pun di PKIMM Visip Uhamka, dan kita teman-teman Visip juga cuma ada satu jurusan ilmu komunikasi ya. Iya. Itu akhirnya teman-teman Visip itu fokus kepada pengembangan digital, Del. Iya sih. Fokus terhadap komunikasi. Jadi gimana sih komunikasi itu kan ada komunikasi massa dan lain-lain ya. Nah, jadi akhirnya teman-teman ini menjadikan IMM ini wadah untuk mereka berkembang. Berarti gimana caranya kayak anak-anak di organisasi ini tuh bisa lebih berkembang lagi dengan Iya. adanya program gitu ya. Ya, jadi apa yang mereka dapat di kuliah, di kelas perkuliahan, mereka itu implementasinya ke IMM, implementasinya ke organisasi sebenarnya. Nah, cuman kenapa sih akhirnya itu yang akhirnya harusnya menjadi motivasi mereka ya. Itu harusnya menjadi motivasi mereka. Namun kalau sampai mereka overproduktif atau mereka itu ngikutin semuanya, jadinya bisa jadi eksploitasi diri atau semacam apa ya? Kalau toxic positivity. Nah, ya itu memaksa diri untuk terus positif, padahal tetap dalam dirinya mereka tetap harus ada ruang-ruang, mereka ada istirahat-istirahat. Jadi ini hustle culture ini bisa jadi motivasi untuk mendongkrak kelas mereka, untuk mendongkrak perkuliahan mereka. Bisa jadi eksploitasi diri ketika mereka memaksa diri untuk mengikuti segalanya. Oh, berarti kita kayak harus ngeporsir diri sendiri gitu Betul, ya. ya. Kayak ngebatasin kayak yang mana yang harus dikerjain lebih dulu. Betul. Berarti kayak tergantung prioritas ya. Iya. Oke, tapi aku ada pertanyaan selanjutnya nih Bang. Aku masih penasaran sesuatu. Nah, kan Bang Arif sendiri sebagai ketua IMM Visip Uhamka. Nah, kira-kira dalam berorganisasi ini, dalam kegiatan kampus, kegiatan yang aktif. Nah, menurut Bang Arif sendiri tuh itu tuh bikin Bang Arif merasa semakin sukses atau justru malah jadi kayak ilusi produktivitas gitu doang sih Bang? Oke. Jadi sebenarnya dengan produktif ya. Sebenarnya dengan produktif itu
harusnya mendekatkan kita kepada kesuksesan. Ya. Harusnya mendekatkan kita pada pengejaran skill-skill yang menunjang karir kita sebenarnya. Cuman banyak atau salah pemahaman nih anak-anak sekarang banyak yang bisa dibilang sibuk itu keren. Iya. Ya, sebenarnya itu orang bilang sibuk itu keren. Nggak bisa lu main sama kita karena lu kan sibuk sekarang, udah keren gitu-gitu ya. Nah, cara pandang ini yang sebenarnya akhirnya merubah teman-teman atau anak-anak Gen Z sekarang itu ngerasa kalau sibuk itu keren. Gitu deh sebenarnya. Kalau menurut gue sendiri, sibuk itu bukan keren, tapi tanda nggak bisa manajemen diri, nggak bisa manajemen waktu lah ya. Kurang lebih kayak gitu, Del. Nah, kalau misalkan tadi apa pertanyaan, Del? Pertanyaannya tuh kayak itu tuh menurut abang itu tuh semakin sukses atau justru cuma ilusi produktivitas gitu dong sih, Bang? Nah, iya. Mengarahnya ke sukses atau ke ilusi produktif. Nah, harusnya itu mendekatkan mereka kepada kesuksesan. Cuman kalau pada akhirnya apa ya, PDK kali ya, apa tuh? Pengen dikata kali ya. Pengen dikata. Nah, kalau udah pengen dikata itu udah ilusi produktif dan lain-lain. Nah, itu akhirnya ya sulit, Del. Oke nih, Bang. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan tadi nih, Bang. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Kan kalau misalnya buat di era sekarang nih kan banyak tuh tadi kayak bahasa-bahasa baru. Oke, betul. Kayak hustle culture, mental health. Nah, kira-kira menurut abang sendiri, kira-kira tuh apakah meningkatnya kesadaran Gen Z terhadap hal tersebut itu tuh justru bikin mereka lebih produktif atau justru malah jadi ngehindarin dari tanggung jawab mereka tuh, Bang? Oke. Akhirnya kita melihat dari dua sisi ya, arahnya ke produktifannya atau arahnya ke tanggung jawab. Ya, berlindung dari tanggung jawab kali ya, atau defensif terhadap tanggung jawab. Jadi sebenarnya gini, memahami istilah-istilah itu bagus sebenarnya. Dengan ada self care, dengan ada self love, dengan ada apa dan segala istilahnya, sebenarnya meningkatkan kesadaran bahwa atau propaganda kita itu harus begini, kita tuh harus gini. Cuma gini loh, itu kan balik lagi ke diri sendiri ya. Jadi kalau balik lagi ke diri sendiri, itu gimana orang itu ngejalanin sebenarnya. Dan tapi masalahnya kalau kita ngeliat di sosial atau karena dengan timbulnya istilah-istilah ini, Del, malah menjadi mereka itu berlindung di balik kata-kata itu. Tersebut ya? Gue kena anxiety coy, gitu. Atau semacam itu deh. Jadi kayak, gue kena mental mungkin istilah lama lah ya. Dan yang harus kita tahu sebenarnya sejarah ini mulai pecah-pecahnya ya istilah-istilah ini setelah COVID. Karena itu juga mungkin karena kita kebanyakan main sosmed juga. Betul. Di era itu kan kita banyak batu kayak kelas Zoom. Iya, benar. Kita harus pakai Classroom. Yeah. Jadi kan kita harus kayak mentoknya di HP kita terus tuh, Bang. Betul. Jadi perkembangan media sosialnya atau kebiasaan kita dulu itu akhirnya berubah drastis dengan ada COVID-19 ini. Jadi semuanya sekarang digital, Del. Ya, gitu. Jadi apa-apa harus nyari. Betul, itulah kenapa visi PMK tahun ini semua bawanya tentang optimalisasi digital. Gitu deh kurang lebih. Oh, berarti kalau misalnya buat hal-hal kayak gitu, jadi Abang Arif sendiri punya visi misi yang mau ngedepanin hal itu. Iya, bukan mau, udah ngedepanin. Berjalan berjalan lah beberapa progres kayak gitu. Keren. Ya. Nah, kalau di selanjutnya nih ada gimana organisasi bisa ngedukung healing culture dengan membuat tanpa membuat anggota abang sendiri tuh jadi kehilangan semangat buat kayak ngerjain proker-prokernya nih. Oke, jadi ini sebenarnya bersinggungan ya dengan bahasan sebelumnya tentang hustle culture. Terus juga dengan pertanyaan yang baru Adel tanyain tadi sebelumnya itu sama tuh tentang self care, tentang produktif dan lain. Nah, ini kenapa berkaitan? Karena gini, kita harus memahami dulu orang-orang itu kenapa. Nah, terus ini healing culture itu sebenarnya bisa menjadi obat. Gimana? Itu cara mereka atau budaya mereka untuk istirahat dari suatu tempat sebenarnya. Jadi gini, banyak orang-orang sekarang,
orang-orang di Indonesia termasuk orang-orang mahasiswa di perkuliahan, ketika mereka kuliah, habis itu mereka organisasi, mereka itu ngerasa mereka ngeforsir dirinya, mereka itu capek gitu. Atau semisal orang-orang kerja begitu juga, mereka kerja dan lain, mereka ngeforsir dirinya, ngerasanya ya. Nah, kenapa mereka-mereka yang kuliah, mereka-mereka yang kuliah di kelas, oke, mereka capek, tapi kenapa nggak mereka mengistirahatkan dirinya di organisasi? Iya. Gitu loh. Begitupun kalau misalkan mereka akhirnya capek dalam organisasi, kenapa mereka nggak istirahatnya itu di perkuliahan? Kurang lebih gitu. Healing culture ini kan akhirnya menjadi sebuah apa ya? Tanda kutip lah ya. Maksudnya sebenarnya balik lagi ke manajemen diri sih. Kurang lebih kalau gue ngeliatnya kayak gitu sih, Del. Berarti kayak tergantung kitanya juga nempatin dirinya buat istirahat di organisasi atau di perkuliahan gitu ya, Nah, terus kalau semisal gimana ngatasinnya biar mereka itu yang healing apa ya? Cara mereka kan beda-beda ya dalam healing culture ini. Ada yang mungkin bahasanya menghilang dulu atau jeda dulu atau apa. Terus gimana sih cara kita membuat mereka balik tanpa harus takut mungkin dihina-hina ya atau dipertanyakan keberadaannya. Sebenarnya mereka itu coba butuh di ngertiin. Satu, mereka itu butuh di ngertiin. Mereka itu kenapa gitu. Mereka kenapa, ada apa dan lain-lain. Nah, terus setelah kita ngerti mereka, kita tuh menjadikan rumah organisasi ini rumahnya dia dulu deh, tempat bersinggah. Mana tahu rumahnya dia beneran gak jadi rumah saat itu. Akhirnya IMM datang gitu, IMM ada gitu. Akhirnya mereka bisa istirahat di sana. Karena dalam zaman ada kata aman. Gila. Karena emang gak semua orang punya rumah itu dalam berbentuk. Iya. Cuma kayak nggak cuma bangunan, Del. Cuma bangunan doang. Yeah. Rumah bukan cuma sekadar bangunan, betul. Atau organisasi. Ya, akhirnya kan istilah-istilah itu muncul lagi nih. Dia di TikTok atau di mana-mana kayak rumah tapi bukan rumah atau apa semacam itu gitu. Kurang lebih gitu sih, Del. Kan tadi Abang udah bahas tentang produktivitas ya kan, tentang mengatur gimana skala prioritasnya tuh kayak gimana. Nah, kira-kira gimana sih di organisasi itu bisa nyiptain budaya kerja yang produktif tapi tanpa bikin anggotanya tuh kayak tertekan atau kayak burnout gitu, Bang. Ini hasil dari gua mandang ya. Karena gini, untuk sampai mencapai titik kita produktif atau kita mencapai yang ya produktivitas itu oke lah. Kita tahu dulu nih tujuan yang jelas. Itu paling dasar banget. Tujuannya tahu, kalau tujuan itu harus jelas. Yang kedua, proses atau konsep atau pematangannya itu oke. Jadi setelah udah tadi tujuannya jelas, konsepnya oke, misalkan dalam proker ya habis itu jalanin bismillah. Nah, gimana sih kalau misalkan ditanya gimana biar anak-anak itu nggak tertekan atau teman-teman itu nggak tertekan atau entar ngerasa burnout nih yang dibilang tadi, istilah yang baru lagi karena akhirnya dengan yang tadi sebelumnya memahami istilah yang sebelumnya juga ada self care, ada mental health dan lain-lain. Itu silakan dihargai, dipahami. Setiap teman-teman juga punya stress language-nya juga gitu loh. Jadi dipahami itu, lalu kita bisa nge-treat teman-teman kayak gitu, kayak gimana. Jadi misal teman-teman ini ngerasa tujuannya nggak jelas, produktifnya nggak jelas, maka dijelaskan dulu arahnya sama konsep yang tadi udah gue bilang. Yang kedua, biar mereka nggak tertekan, ikut sertakan mereka entah dalam mencapai tujuan yang jelas, entah dalam konsepan dan lain-lain, itu disertakan mereka. Kalau semisal mereka tidak ada di sana, diajak lagi dengan proker-proker yang lain. Jadi jangan sampai mereka itu ngerasa ketinggalan. Berarti kayak kita ngajak mereka buat bareng-bareng. Betul, gitu ya, ngajak bareng, terus-terusan bareng. Di luar itu kedekatan emosionalnya itu harus tinggi. Tingkat kekeluargaannya itu benar-benar harus didongkrak. Untuk apa? Mereka itu jangan sampai ngerasa ini proker bidang tertentu. Ini tuh
cuma urusannya dia. Iya, bisa. Nah, tapi kalau keluarga kan satu sakit semua. Satu butuh bantuan, kita bantuin dong. Iya, kurang lebih kayak gitu. Berarti kayak gimana cara kita juga ngebangun chemistry satu sama Betul, lain. betul, ya, chemistry. Oke, bisa tuh. Nah, tapi kalau dari Bang Arif sendiri nih, kan Bang Arif sebagai ibaratnya pemimpin di sebuah organisasi ini. Ya, benar. Nah, kira-kira apa langkah konkret yang bisa dilakuin Bang Arif buat ngejaga keseimbangan antara kerja keras sama kesehatan mental dari tim ya Bang Arif nih? Oke. Mungkin masih sama yang tadi jawabannya. Gue sama teman-teman itu ngebangun dengan kekeluargaan banget. Jadi El Familia lah kalau kata anak-anak. Jadi gimana caranya IMM itu jelas secara visinya untuk tahun ini. Cuman dibalik untuk mensukseskan visi itu, kita lewat dengan alur-alur kekeluargaan. Jadi gini, visi tahun ini kan arahnya memang ke digital. Cuman dengan ada digital juga, perkembangan digital yang kita tahu sendiri atau di WhatsApp dan lain-lain, kita bisa sering berantem nih karena chat di grup atau chat personal itu multitafsir, dikira marah gitu-gitu kan. Betul. Nah, pahami orang, akhirnya bangun kekeluargaannya. Akhirnya saya bersama teman-teman, gue bersama teman-teman juga ngebangun kekuatan yang sifatnya kekeluargaan. Jadi nggak ada gap antara satu sama lain. Entah dia angkatan 2022, 23 atau 24, kita tuh sama. Kita itu keluarga ikatan. Nah, keluarga ikatan banget pokoknya harus. Jadi kekeluargaan itu yang akhirnya bisa membuat mereka itu seimbang antara mentalnya sama produktifnya mungkin. Terus juga selain mental juga yang dijaga. Jadi gimana caranya gue tahun ini membawakan IMM itu dengan menjadikan rumah kedua mungkin ya. Mereka punya rumah di keluarga masing-masing. Mereka juga punya keluarga ikatan gitu. Jadi jangan sampai IMM ini menjadi yang tadi beban. Jangan sampai menjadi sebuah hal-hal yang bisa membuat mereka burn out gitu. Jadi dibangun dulu pemikiran mereka. Dibangun dulu dari merekanya sendiri. Iya, kurang lebih kayak gitu. Bang Arif tuh ngasih tahu gimana kayak biar kita tuh chemistry-nya dapet lah. Balik lagi nih chemistry. Oke, berarti kalau misalnya buat Bang Arif sendiri kayak sebagai seseorang yang bisa ngehandle itu semua. Berarti dari gimana cara Bang Arif bagi-bagi waktunya antara kesibukan Bang Arif dengan organisasi atau juga dengan keluarga gitu. Oke. Ini kan akhirnya Adel nanya tentang bagaimana gua manage diri lah ya, manage waktu, manage segalanya lah sama organisasi juga. Nah, jadi dipahami itu prioritas sebenarnya. Dalam artian gini, kebetulan keluarga gue jauh. Keluarga gue ada di Balaraja, Banten, dan akhirnya nggak memungkinkan kalau gue untuk pulang pergi. Akhirnya gue ngekos di sini. Dibilang dengan organisasi gini ini gue nggak pulang-pulang, iya. Cuman di luar semua itu, mereka itu di sana mendoakan gue. Dan kalau memang belum bisa pulang, nggak usah pulang dulu, karena ada tanggung jawab, ada yang harus dilakukan. Cuman tetap gimana cara kita harus tetap bagi waktu dengan orang tua, birrul walidain dan lain-lain kan. Nah, mungkin dengan adanya teknologi nih, semuanya kan kita bisa setidak-tidaknya video call mereka, berkabar dan lain-lain. Iya, ngabarin dan lain-lain. Jadi itu cara manage-nya, karena bisa dikatakan gue di Jakarta ini kalau nggak kuliah, organisasi. Sama ya kerja lah paling dikit-dikit gitu. Oh, berarti tergantung dari gimana cara abang tuh ngeprioritasin. Betul. Tetap paling atas keluarga. Pasti harus keluarga. Paling atas keluarga. Cuman ya mungkin akhirnya kondisinya belum bisa ke sana. Ada kok momennya di mana gue pulang ke rumah dan gue melepas semua itu dulu, organisasi gitu. Begini ya, nggak dilepas dalam artian ngasih jeda dulu ke organisasi, ke teman-teman yang ada di kuliah kampus, kerja dan lain-lain. Udah, fokus sama keluarga dulu, senengin mereka, bantu mereka gitu. Berarti kayak abang tuh harus banget punya jadwal dalam sebulan tuh buat istirahat. Iya, benar. Sebenarnya nggak, kalau dalam sebulan kayaknya agak kejauhan ya. Karena nggak ada yang tahu kan. Bisa dadakan-dadakan juga ada soalnya.
Cuma kita kan cuma bisa bikin time schedule mungkin bahasanya. Dalam 2 minggu biasanya. Dalam 2 minggu. Misalkan dalam seminggu misalkan sekarang hari Minggu contoh ya. Besok hari Senin sampai hari Minggu lagi bakal ada apa nih? Catat Senin ada ini. Misalkan ada hari ini ada dua agenda. Berarti dari pagi sampai siang ketemu ini, sore ke sini contoh. Nah, diatur ada. Misalkan satu hari rest day, silakan istirahat. Tapi wanti-wanti juga kira-kira pas di hari libur itu ada dadakan keluar negara lagi gitu. Nah, kalau misalkan hari ke-8 sampai hari ke-14, dilihat dulu ada apa enggak. Kalau memang enggak ada ya udah. Gitu. Berarti ya oke-oke aja. Ya 2 minggu lah time schedule itu. Nah, mungkin dari Bang Arif sendiri ada kata-kata yang bisa Bang Arif katakan buat hari ini. Keren, pokoknya acara Medcom kali ini keren. Terus juga mau bilang kalau PKIMM Visip UHMKI ini arahnya udah ke gaul lah ya, arahnya lebih ke canggih-canggihan. Jadi yang dulunya agak gimana, tapi kita adaptasi terhadap perkembangan zaman. Terus juga buat teman-teman Adel yang kader-kader IMM semua atau teman-teman IMM semuanya, sukses terus, tetap semangat, dan dengan memahami manajemen diri, hustle culture ya kan, dan lain-lain, itu bisa membuat kita itu memahami bahwa organisasi itu bisa menjadi rumah kita juga, gitu. Jadi nggak selamanya rumah itu adalah rumah sebenarnya, tapi organisasi pun bisa jadi rumah buat kalian. Mungkin sekian. Berarti pada tuh guys, kita harus nerapin apa yang Bang Arif katakan. Nah, mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan kali ini guys. Ya, siap. Jadi billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Adel. Terima kasih.